Karena hakikatnya syariat yang kemarin kita sudah pelajari. Nah, ini kita sudah mencapai di hakikat marifat. Sudah kita berbasis ilmu di sini. Ya, bukan lagi berbasis iman. Ya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu. Nah, itu sudah bertakwa, disuruh pula bertakwa. Bukan kita meninggalkan iman, tapi bagaimana kebenaran itu, bagaimana takwa itu menjadi keimanan bagi kita. Nah, inilah di dalam hakikat kita sudah melihat Allah dalam laksana melihat diri kita. Inilah disebut ayan karazia, atau diri yang kelihatan, yang dihalalkan wajahmu seumpama melihat aku, katanya. Dan dihalalkan dirimu seumpama dirinya aku. Nah, itu yang disebut dengan ayan sabita, zuhir dan batin. Dan wujud Allah semata, namanya kodat. Sifatnya asma, kodat dan zat. Nah, tapi ingat, ya. Wala tafarakum min izatun, wala tafarakum fi sifatun. Janganlah kau tafakur pada zatku, tapi tafakurlah pada sifatku. Artinya apa? Ya, yang tepat kita takuti bukan wujud. Yang kita takuti bukan wujud dalam bentuk ini, yang dalam bentuk sekarang. Tapi yang kita takuti adalah yang menggerakkan kita ini. Ini yang dinamakan sifat. Makanya kalau kamu sholat, rasakan kamu digerakkan dalam perintah kalimat Allahu Akbar. Itulah ihram. Ihram itu apa? Di situ ada ya. Yang menggerakkan tuh. Itu menyatu kita. Ya, karena tiada lain yang menggerakkan adalah itu sendiri. Makanya dikatakan ihram. Ya, menyatu. Allahu Akbar. Jadi kamu di situ sudah merasa kamu orang yang diperintahkan oleh sifat. Sifat ini yang dikatakan watafaraku sifatun walatafakurlah. Dia bilang tafakurlah pada sifatku. Artinya tunduklah kepada sifat itu. Ya. Kalau zat yang lain itu tunduk kepada zat. Ya. Yang di luar diri tunduk kepada zat, bukan yang punya diri tunduk kepada zat. Ya, beda tuh ya. Tapi kita diperintahkan watafaraku fil sifatun. Mana fa? Di situ ada fa. Ala fi sifatun. Ana hu siruhu. Wa alahum. Sesungguhnya sifat itu aku juga, katanya. Tapi kafirlah manusia yang mengatakan aku zat. Tapi kafir juga manusia yang tidak mengakui adanya zatku. Itu wujud. Ya, jadi dengan demikian datanglah suatu keputusan. Ini yang kita berikan 3 persyaratan tadi. Ya, itu dilaksana dengan hati nurani kita. Ya. Karena unfilahu wala bakoun filah. Ya, ini syarat ini. Apa katanya Allah? Dirikanlah diri fana itu dan kekalkanlah diri itu, katanya. Ya, jangan kita fokus ke pembungkus, ya. Jangan kita fokus di zohir. Kalau tubuh itu pembungkus, zohirnya. Tapi yang di dalam ini, sahabat beriman, sandaran tubuh adalah nur. Sandaran nur adalah zat sebagai rohani. Sandaran rohani adalah batin. Melihat zat sebagai diri dan nur sebagai tubuh. Begitupun juga yang kedua. Apa dikatakan Allah? Ala abadani fir zohiru wa alal batinu. Katakanlah, kata Allah, bahwasanya dirimu itu adalah zohir dan batinku. Kalau Allah mengatakan sedemikian, apakah kita bisa mengakui bahwa diri kita ini zohirnya Allah dan batinnya Allah? Kalau kita nggak bisa mengakui, sahabat beriman, ceritakan, utarakan di mana hakmu di situ. Yang ketiga, ala fa'adanillah maujudun ilallah. Sesungguhnya dirimu itu adalah wujudku yang semata.
Ya, nggak dua-dua. Nggak pernah kita melihat diri kita tak sama dengan kita. Jadi kemanapun kita pergi, kita sendiri. Karena nggak ada yang sama bentuknya dengan kita. Ya, wajah kita beda. Ya, bentuk kita beda dengan orang lain. Jadi dilatih tuh. Ya. Kan sudah diturunkan amalannya ya. Kan sudah diturunkan amalannya, jadi harus dilatih. Dan itulah yang akan kuperlihatkan kepadamu, katanya. Bukan aku melihat, tapi aku memperlihatkan. Kalau kita sudah begitu, sahabat beriman, ini sudah ada kesadaran sedikit. Ya, sudah ada kesadaran sedikit. Apabila ada yang memanggil namaku, ya Allah, bukan aku yang dipanggilnya, dialah yang punya nama itu. Izinkan aku yang menjawabnya, ya Allah, karena aku harus menyembunyikan ketuhanan ini di dalam kemanusiaan. Yang ketiga, selalu kita diikuti oleh jasad zahirnya ini. Walaupun kita makan kemanapun kita pergi, dia ikut. Ya. Kita hanya berkehendak, mau kerja, mau makan, dia ikut, sahabat beriman. Ya Allah, aku ke kantor, dia ikut. Ya Allah, aku ke sana, dia ikut. Dia ikut terus, berarti kamu tidak sendirian lagi. Ya. Jadi adakah seperti itu sekarang? Kalau belum ada, itu nanti. Ya, itu satu kenikmatan yang luar biasa. Inilah syarat untuk kita mengikuti pengkajian wujud sebuah diri tadi yang dititipkan menjadi Tuhan di nama Allah tadi. Ya, berupa kodrat. Ya, kalau sahabat beriman, kalau pisau ini tidak cocok dengan sarungnya, ya, ini akan membuat kalau nggak pisau yang patah, kalau nggak sarungnya yang sobek. Artinya kita sempurnakan zahirnya untuk menerima kodrat batinnya. Ya. Dan kita sadar, siapapun yang berhubungan dengan kita, dia sudah berhubungan dengan Allah. Itulah kesadaran yang paling tinggi. Selalu kita menjalankan amanah ya, karena kita ini selama-lamanya, ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman. Ya, iman itu artinya imana. Imana itu adalah aminun. Aminun itu adalah aman. Ya, atau dikatakan amanah. Orang yang percaya kepada amanahku, maka dia aman. Ya, di situ aman itu ada kata am ya, aman. Ada kata am, ya akhiri dengan kata an. Berarti diri am-an. Ya, berarti am ini diri zahir dan an diri batin. Bukan aman dari pisau ya. Yaitu berwujud an, ya, diri an, an-am. Ta'ala, Tuhan, ihim, berupa diri. Ya, siratal lazi, singkirkan keumatanmu, katanya. Maka aku, an, batin, am terlihat, ta'ala terlihat, ihim berupa diri. Maka Al-Fatihah itu menjadi Fatihatun Nasun. Ya, kalau sudah Fatihatun Nasun berarti sudah hidup. Ya, sudah hidup Al-Fatihah itu dalam diri saya sendiri. Karena Al-Fatihah itu menceritakan perjalanan Allah dalam diri manusia. Makanya alif lenyap dalam huruf ba. Makanya Al-Fatihah itu adalah kodrat diri manusia. Makanya kalau kita setiap sholat pasti kita membaca Al-Fatihah. Karena kodratnya sholat. Itulah diri manusia. Itulah Fatihatun Nasun. Bertajali aku berwujud umat yang berkodrat sifat. Ya, sahabat beriman. Jadi harus kita membeda-bedakan ya. Kalau kita bisa, kita rekor dan kita pahami betul-betul. Ya, tadi lagi sepintas saya pahamkan tentang bagaimana ya. La ilaha illallah tadi kita hidupkan la ini, lam alif, zohir, ya zohiru dan batinu. Kita hidupkan dulu. Ya, pelan-pelan, jangan langsung la ilaha illallah ya. Pelan-pelan dulu dari la-nya, lam alif, zohiru rabbi, wal batinu abi. Kita serahkan dulu ini kepemilikan dia. Ikhlas apa enggak kita di situ? Apakah ada keputusan di situ? Ya, kita serahkan dulu. Nanti sudah sampai di situ baru ilahanya. Ya, ilahanya itu rasa. Berarti siapa yang membuat saya merasa ini? Kalau sudah rasa, ilahanya kita naik kepada jalan atau tarekatnya. Ya, tarekatnya yaitu jalan batin. Ya, sebagai pandangan untuk pergi
pergi, artinya membuktikan apa yang kita rasakan ini, apa yang kita alami di batin, apa yang kita lihat di zahir. Itulah marifat Allah, ya. Jadi jangan kita langsung satu kali. Kalau kita masih pemula, jadi kita belajar, kita harus mematangkan, ya, antara satunya itu. Biar tauhid kita ini la ilaha illallah ini hidup semua. Ya, jangan cuma hidup-hidup sepotong. Ya. Nggak boleh hidup-hidup sepotong. Harus merangkul semua la ilaha illallah, harus hidup di dalam diri kita. Tapi kita harus belajar dulu dari lainnya, dari zahirul Rabbi wal batinu abi. Ya. Kalau hidup-hidup sepotong itu bahaya, nanti nggak ada kepala kita. Ya. Kalau kita sepotong-sepotong punya zahir tapi tidak punya perasaan, ya, punya badan tapi tidak punya hati, ya. Tapi punya hati tapi tidak punya batin. Ini juga bahaya, ya. Gitu. Nanti kalau kita cuma meyakini punya zahir, punya hati, punya batin, nanti kita tidak ada pemiliknya siapa, berarti kita tidak bertuhan, ya. Akan terakhirnya kan Allah, la ilaha illallah. Jangan kalau kita hidup tidak ada marifatnya, itu sama halnya kita hidup tanpa Allah tuh, ya. Makanya awaludin marifatullah, ya. Kita hidupnya tanpa Allah, kita cuma sekedar hidup di dunia ini, hidup di atas kenikmatan Allah, tanpa bertuhan, ya. Sama halnya kamu Bang keheningan nginap di rumah gue bertahun-tahun, emangnya ini rumah gue kos-kosan apa yang gratis? Ya, udah dikasih gratis. Ya gitu sahabat beriman, ya. Kalau kita tidak hidup dengan marifat, itu sama halnya kita beragama tanpa bertuhan, ya. Kenapa? Karena yang marifat ini yang membuktikan bahwa Allah itu ada, ya. Bahwa marifat ini yang membuktikan bahwa Allah itu ada, memandang pada yang banyak, pada yang satu kepada yang banyak. Yang mana yang banyak tadi? Ini bukan kepada kita mandangnya orang banyak itu, tidak. Itu sifat alamnya, ya. Itu sifat alam. Kalau kita memandang banyak orang, itu kita memandang satu kepada Tuhan. Berarti semua mereka lahir daripada, artinya diturunkan daripada Tuhan itu sendiri. Itu kepada alam. Tapi kalau kepada diri, pandang yang satu pada yang banyak. Mana yang banyak ini? Itulah ruhani, nurani. Ruhani, nurani dan ruhani, nurani dan rabani. Ya, itulah jasad, rasa dan batin. Ya. Ya, sahabat beriman. Jadi harus hafal tuh. Itu yang dipandang yang tiga tuh. Pandang yang tiga pada yang satu kepada yang banyak, yang tiga itu. Itu kepada diri, kalau kepada alam, kepada manusia. Ya, pandang kepada manusia pada yang satu. Pandang yang banyak, ya, pada yang satu, pandang yang satu kepada yang banyak. Itu kalau dia masuk ke dalam diri yang tiga itu, ya, rohani, rabani, nurani. Mana yang nurani? Itulah yang jasad, ya, nurani. Rabani, mana rabani, kekuasaan itu? Itulah batin. Rohani, itulah zat atau rasa tadi, ya. Jadi semua bukan triiwan, ya, tidak ada istilah triiwan dalam Islam. Bukan tiga menuju satu, tapi tiga-tiganya itu harus kita rasakan, tafrid dan tajridnya, bahwa ini adalah zahirnya, rasanya adalah dirinya, ya, satu yang merasakan, ya, karena dia yang menampung, kodrat ini yang menampung semuanya tuh, ya. Jadi kodrat ini adalah kepemilikan semuanya tuh. Makanya dia menggerakkan tuh, dia dengan kekuasaannya dia menggerakkan semua, dia geleng-geleng kepala, kedap-kedip matanya, dia menggerakkan, ya. Gitu. Ya. Kalau dia dengar musik dia gimana gitu, ya. Itu dia menggerakkan, ya. Jadi jangan kamu merasa kamu yang bergerak. Makanya disitulah kegagalan kita dalam sholat, ya. Kita sholat seakan-akan kita yang bergerak. Makanya kalau kita menampakkan dengan gerakan kita di situ, itu repot sekali tuh. Ya, nanti kita bawa mencuri, kita bawa maksiat,
bahwa menyakiti orang, macam-macam dah. Terlalu repot manusia ini kan. Nah, macam-macam keinginannya. Ya, nampeleng orang, tampar orang, ninju orang, gebogin orang. Kalau kita ikut-ikut dengan kita, nah, makanya manusia itu bahaya kalau kita ikut-ikut dengan kita. Nah, jadi biarkan Allah yang hidup di situ. Nah, kalau sudah Allah yang hidup itu tidak repot lagi kehidupan kita di dunia. Itu sudah dijamin aman dah dunia dan akhirat. Ya, karena Allah ini tentunya tidak akan berbuat sedemikian, ya, tidak akan berbuat maksiat, tidak akan berbuat segala macam, ya. Nah, karena dia memiliki sifat paling suci, ya, paling suci. Makanya dikatakan dia paling suci, makanya dia sudah memiliki kebenaran, kasih sayang, semua dalam bentuk itu namanya suci. Jadi harus hidup sahabat beriman, ya. Kalau merendahkan diri serendah-rendahnya sampai orang meremehkan kita, saudaraku. Kalau merendahkan diri serendah-rendahnya, jangan kita pernah merendahkan diri, Bang Tama, ya. Nah, jangan kita merendahkan diri kita. Yang kita rendahkan itu keakuan kita, ya. Tapi kalau kodratnya ini jangan kita rendahkan. Ya, contohnya bagaimana bahasanya? Jasad ini kan terbuat dari tanah. Jasad ini kan terbuat dari api. Nggak boleh. Ya, kita hanya merendahkan keakuan kita, artinya merendahkan keakuan kita. Jangan kita muncul di situ keakuan, itu kita merendahkan. Sampai orang meremehkan kita. Kalau meremehkan kita nggak apa-apa, ya. Kalau orang meremehkan kita nggak apa-apa. Nanti kalau Bang Tama ikut tersentuh hatinya tuh, aduh, parah itu, ya. Jangan sekali-kali terpancing, ya. Kalau orang meremehkan kita nggak apa-apa, ya. Yang penting dia ini, ya, cuma meremehkan doang, nggak apa-apa, ya, gitu. Tapi obatnya satu, jangan pernah kita simpan dalam hati. Kalau kita simpan dalam hati saat orang meremehkan kita, itu bahaya tuh, ya. Sakit hati kita pula di situ. Sakit hati, berpikiran lah, macam-macam lah, tiba-tiba berencana lah, ini gimana ya, gue habisin orang kayak gini, ya, muncul. Ini udah remehin gue, bagaimana caranya gue habisin nih orang ini. Muncul taktik-taktik yang kemanusiaan tuh, ya. Muncul. Jadi sahabat beriman, ya, Masya Allah, keakuan itu sangat luar biasa, ya. Sangat luar biasa. Saking kejamnya itu sahabat beriman, keakuan itu. Makanya terlihatlah di akhir-akhir zaman ini, nyawa orang itu sudah kayak gimana gitu, ya. Sudah kayak hewan. Mudah sekali. Ya, mudah sekali sekarang, Masya Allah. Ya, zaman-zaman sekarang itu lebih mudah menghilangkan nyawa manusia daripada nyawa hewan. Kenapa itu manusia? Ya, keakuan itu artinya masih ada keakuan. Makanya Allah itu bagaimana menurunkan pemahamannya, ya, dan disyafatkan kepada nabi-nabi yang terakhir, Nabi Muhammad, untuk meluruskan akhlak itu. Ya, begitu artinya sahabat berimannya, untuk tidak bisa merusak alam. Mana alam itu, ya, kita semua ini alam nih, ya, alamnya Allah, alamullah, alamnya Allah, ya. Wallahu alam. Semua kita ini alam, ya. Semua kita ini alam. Makanya disadarkan Nabi Muhammad itu diturunkan ke bumi, ya, ke dunia ini untuk meluruskan akhlak manusia ini. Dengan bagaimana? Dengan berhubungan tadi kepada Allah. Kenapa? Hanyalah Allah yang mampu menyadarkan manusia itu. Makanya dikatakan dalam Al-Quran, tidak ada yang bisa menyadarkan seseorang itu selain dirinya. Diri itu yang mana? Nafsahu, ya, diri di dalam diri kita itu. Nah, ini yang menggerakkan kita. Itu yang dikatakan nafsahu, ya. Bukan dirimu sendiri yang menyadarkan dirimu sendiri. Kamu tidak mampu menyadarkan dirimu sendiri, ya. Tapi biarkanlah Allah itu menyadarkan kita, atau kita harus ke man arafa nafsahu tadi, ya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kita harus mengenal kebesarannya itu, atau dikatakan Robnya tadi, ya. Harus kita tunduk itu. Makanya saya katakan, jangan kita
tunduk kepada yang kelihatan ini, tapi kita harus patuh kepada yang menghendaki kita ini, yang menggerakkan kita ini. Kita ajari gerakan ini, kita ajari ya, kalau memang sudah menjadi kebiasaan kita ya, mungkin mukulin orang atau kayak gimana, kita terapi ya. Terapi. Hari ini saya gatal tangan, pingin nampar aja nih, pinggir ya, gatal tangan, pingin nampar. Apakah bisa ya saya hari ini nggak nampar orang gitu? Takut kepada kehendak, lihat barang orang. Kita berpikir, oh ini saya bawa kehendak Allah nih, bawa gerakan Allah. Takut apa enggak saya? Mampu nggak saya artinya mengambil keputusan biar saya tidak melakukan? Harus kita berani mengambil keputusan untuk dalam mencapai kesadaran itu, jangan setengah-setengah kita. Ya, Masya Allah. Ya mungkin silakan ada yang mau bertanya, silakan. Sesuai dengan apa yang dipahamkan tadi. Mungkin Bang Keningan mau bernarasi, silakan. Karena saya mau minum dulu sebentar. Silakan Pak Guru bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nawar. Bang, ini keheningan gak dicatat ya, tapi tahu ya, alhamdulillah, masya Allah. Ya Allah. Salam, subhanallah. Ya. Kalau nggak ada yang bernarasi sesuai apa yang kita kemarin kita apa namanya, kita harus mengenal ya, harus mengenal 7 sifat ya, 7 sifat dalam diri untuk kita mampu membuka mata batin kita walaupun kita belum mampu untuk menerapkannya ya. Di sini kita memahamkan dulu, jangan dulu kita tata caranya ya. Kenapa ya tata cara itu? Walaupun kita artinya kalau kita sudah hidupkan la ilaha illallah ini, sahabat beriman, dia akan muncul dengan sendirinya ya, atau dikatakan dia bertajalli dengan sendirinya ya. Jadi sebenarnya apa yang dikatakan artinya mata batin itu? Mata batin itu sebetulnya kalau bicara soal batin, nah itu sudah pasti sebagai kodrat bagi Allah. Berarti tidak ada ilmu sihir ya. Nggak ada mengatakan ilmu sihir, ilmu santet, ilmu hitam. Ya. Berarti kita mengatakan sebagai kodrat bagi Allah. Kodrat itu dikatakan al-batinu. Al-batinu itu yang maha tersembunyi. Ya. Al-batinu yang maha tersembunyi. Tetapi kalau kita berbicara tentang terhadap sebuah pandangan, pandangan ini sebetulnya kuasa Allah ya, yang dikatakan aras. Makanya Nabi Adam itu diturunkan ke dunia, dia duluan pandangan. Dia memandang kepada arasnya Allah. Di situ ada nama Muhammad. Itu ya. Paham kita Muhammad. Muhammad tadilah yang menggerakkan ya, yang menggerakkan kita ini. Jadi sahabat beriman ya, kalau kita berbicara tentang terhadap sebuah pandangan, pandangan ini sebetulnya kuasa Allah. Kenapa dibilang kuasa Allah? Ya memang ya, sulit sekarang itu membedakan mana marifat, mana mata batin, mana penyaksian. Ya kadang-kadang ada juga yang berpikir semuanya itu adalah dianggap marifat. Padahal marifat sendiri pun tidak diketahui kodratnya. Kalau kita bicara soal mata batin, pandangan di diri manusia, itu ada 3 kodrat pandangan. Pertama dikatakan basar. Basar itu penglihatan. Ya, sifat jasad daripada Adam atau nurani. Ya.
Nah, itu marwahnya melihat yang nyata untuk mengirim pada suatu pandangan. Yang kedua dinamakan basir. Ya, nah ini pandangan ya, penglihatan sifat jasad. Kalau pandangan ini kita sudah terapkan, bahwa pandangan ini artinya kita memandang diri kita, tidak lagi merasa memiliki. Nah, ini sudah kita melalui satu sifat. Ya, satu sifat untuk membuka mata batin. Ya, dia sifatnya jasad, daripada Adam itu nurani. Ya, kalau memang nurani katanya nurani. Ya, nurani katanya Allah jasadku atau nurku tuh. Nurani, ada nih di situ ya. Nah, kalau kita sudah mampu pandangan ini kita memelihara dan menjaganya, nah ini sudah bisa, ya sudah satu kita lewati. Karena apa? Nah, itu marwahnya, ya, melihat yang nyata untuk mengiring pada suatu pandangan. Yang kedua dikatakan basir, ya tadi basar ya. Nah ini basir. Ya, basir itu adalah sifat hakikat daripada pandangan basar tadi. Nah ya, nanti saya jelaskan. Sifat hakikatnya itu kita itu bisa mengenal, tapi makomnya hanya sebatas marifat ruh. Ya, artinya kita mengenal sebuah hayat dan kajian-kajian tentang hayatnya Allah. Ya, dan dia tidak mampu mencapai ke tingkat kerahasiaan. Nah, itu kalau dikatakan makomnya adalah basir. Nah, kalau makom basir itu batasannya hanya hakikat, ya. Dia tidak mampu menuju kerahasiaan. Mana wujud dalam wujud, sir wujud dalam sir. Nah, sir mawujud dalam sukun. Nah, itu dia udah nggak mampu tuh hakikat. Ya, makanya hakikat, tarekat, marifat beda-beda, ada batasannya. Ya. Nah, kalau dia cuma hakikat dalam hakikat, dia hanya mengatakan tentang hakikat. Ya, dia tidak bisa mencapai pemahaman sir atau wujud atau sir ya. Nah, sir wujud dalam sir ya, sir mawujud dalam sukun. Ya, tapi kita ini kan sudah menjelaskan semua ya tentang sukunia, ya, alam kabirau, batin bi alaihim. Ya, kalau hakikat itu tidak sampai di situ. Karena kita bukan lagi hakikat marifat, karena kita bukan lagi hakikat dan dalam hakikat kita adalah hakikatnya marifat. Nah, ya. Nah. Jadi karena wilayahnya cuma hakikat, basir itu wilayahnya hakikat, dia rasa, ya rasa dia hanya berpegang kepada rasa. Makanya kalau kita hanya sampai kepada rasa, itu alam arwahi, ya alam arwahi dia. Makanya ditanya di situ kita, mandra buka. Masih ditanya karena kita melewati berjumpa dengan Allah itu lewat kepada alam arwah, ya alam ruh. Karena wilayahnya cuma hakikat, ya dia tidak bisa sampai kepada sir, ya sir dalam sir, rahasia dalam rahasia. Nah, jadi kita harus paham ya, seunsur-unsur batin itu dikatakan mata batin itu ya, mata yang tersembunyi. Tiba-tiba dia mampu melihat sesuatu yang tersembunyi. Itu dikatakan mata batin. Makanya kalau kita berbicara soal batin dalam harkat pandangan, itu kita harus mengetahui. Kita wajib mendalami atau mendirikan 7 sifat pandangan dalam diri dulu. Ya, kita mendirikan 7 sifat pandangan dalam diri, baru bisa dikatakan itu sudah mata batin. Kalau 7 kodrat ini, 7 kemampuan dalam melihat, kalau itu tidak kita nyatakan, kita hidupkan, ini akan menjadi suatu kita prasangka. Ya, dia akan menjadi suatu prasangka dan praduga. Jadi akan jatuhnya kepada pasif. Kalau sudah pasif, kita itu sudah susah tuh, ya. Gitu. Ya, yang pertama dinamakan ya. Ini sifat yang pertama nih. Sifat yang pertama dinamakan sifat basiro. Ya. Sifat basiro. Mana yang sifat basiro ini? Ini adalah sifat memandang dan menilai. Ya. Begitu dia pandang,
bisa dia menilai apa yang dia pandang. Ini basiro. Ini harus kita hidupkan dulu. Nah, ya, basir. Ba itu batin, sir itu adalah rahasia, roh itu perjalanan. Ya, atau artinya yang memperjalankan, ya. Atau dikatakan dia banyak gitu ya. Banyak artinya. Basiro. Nah, bagaimana cara kita menundukkan? Cara duduknya kita harus memandang mata batin. Ya. Nah, dikatakan basiro, tapi belum ada ainnya di situ. Kita hanya memandang ke dalam. Kita rasakan, ya. Kita rasakan saat dia bergerak naik turun, itu kita harus mampu menilai apa yang kita pandang tadi. Ini nafaskah? Apa hayat ini yang naik turun ini? Harus kita mampu meyakini bahwa itulah yang hidup. Ini kita harus hidupkan, ya. Sudah mampu kita memahamkan nafas kita ini adalah hidupnya Tuhan itu, ya. Bukan Tuhan itu nafas ya, tapi hidupnya Tuhan itu, ya. Atau dikatakan diri yang ia jadikan, atau dikatakan nafsahu, ya, hidupku. Ini harus kita mampu. Nah, kalau memang di situ sudah kita mampu memandang ini, sahabat beriman, bahwa itu adalah bukan kepemilikan kita atau atau nafas kita. Nah, ini sudah kita hidupkan, ya. Nah, dengan bagaimana? Dengan tentunya kita harus senantiasa duduk dengan tahiyat akhir, ya. Tidak kita mengkalamkan apa-apa, hanya kita cuma memahami nafas itu, ya. Naik turun, naik turun. Nah, itu sudah bahasa kalam, namanya bahasa sir. Hanya kita mampu memandang itu yang naik turun, memandang, ya. Nah, itu harus kita hidupkan, ya. Yang kedua ada sifat domir. Domir itu adalah suatu pengendalian, ya. Dia mengendalikan pandangan, ya. Mengendalikan pandangan artinya sesuatu melihat, tapi dia bisa melihat kekuatan di dalam hati orang lain, ya. Nah, ini kekuatannya dia, kekuatannya domir ini, ya. Kekuatan sifat domir ini dia bisa memandang di dalam hati orang lain. Dia bisa mengendalikan apa yang ada dalam hati orang lain. Ini kekuasaan domir, ya, dan bisa memperjemahkan, dan artinya kemampuannya bisa ke dalam hati. Dia bisa membaca isi hati orang lain. Ini sifatnya domir, ya. Nah, ini bagaimana cara kedudukannya? Ya, kedudukannya. Kedudukannya adalah dengan rasa tadi, ya, tidak ada pakai kalam ini. Semua sifat, ya, semua pakai sifat. Sifat itu tidak kelihatan, ya. Nah, dudukannya sama dengan tadi, ya. Duduk tadi kita masih memperhatikan, ya, yang di dalam itu kita memperhatikan naik turun, sehingga apakah kita mampu yang naik turun ini dia menguasai diri kita, ya. Nah, kalau dia menguasai diri kita berarti kita harus meluputkan diri kita di situ yang duduk. Jangan kita merasa kita yang duduk. Tidak ada kalam-kalam, ya, hanya cukup kita menyaksikan, ya. Nah, kalau dia sudah mampu menguasai berarti hati kita itu sudah tidak lagi merasa kita yang duduk. Itu domir. Makanya kekuatannya juga boleh, ya. Dia bisa melihat, ya, melihat, ya. Nah, ini yang mengendalikan pandangan tadi ke dalam, yang mengendalikan dia, ya. Nah, ini suatu pengendalian pandangan, ya. Dia melihat. Nah, ini dia punya keunggulan, dia bisa mampu memperjemahkan, ya, sesuatu isi hati orang lain itu. Ya, makanya kalau semua Allah telah meliputi kita, dia akan memperlihatkan sebenarnya, ya. Dia akan membukakan semua, walaupun kita tidak belajar. Makanya apa kata janji Allah? Kalau engkau sudah aku ini sudah engkau, ya. Dirimu itu sudah diriku itu dirimu, ya. Hati-hati, ya, diri, ya. Diri, hidup, nafsahu, ya. Diri, hidup. Nah, kalau sudah dirimu itu adalah diriku itu adalah dirimu, artinya hidupmu itu adalah hidupku ini adalah hidupmu.
Dia akan membukakan sendirinya. Apa yang dia pertama bukakan adalah wahyu. Ya, maaf ya, ilham. Ilham dulu dia turunkan. Baru wahyu. Ya, baru laduni. Ya, habis wahyu laduni. Laduni itu habis laduni irhas. Itu dia turunkan tuh. Irhas, baru khadam. Ya. Gitu ya. Makanya dia berproses sendiri. Cuma ini karena kita mau apa ya? Kita hanya artinya siapa tahu kita mendawamkan ya bisa juga. Tapi dengan satu syarat tadi ya. Makanya sahabat beriman yang keunggulannya itu yang la ilaha illallah itu kalau sudah hidup dalam diri kita. Itu kalau kita menuju fanafila udah gampang. Ya udah nggak terlalu berat kalau kita menuju mematikan diri kita. Karena apa? Hidup Tuhan sudah hidup dalam diri kita, berarti Tuhan sudah mencari Tuhan. Yang ketiga, sifat fuad. Ya, sifat fuad. Apa yang dikatakan sifat fuad? Ya, yaitu dia langsung, ini kelebihannya ya, dia langsung berani menyatakan atau memvonis sesuatu kejadian. Ini kekuatannya nih. Begitu dia lihat, mungkin besok akan terjadi apa? Besok akan terjadi sedemikian. Mungkin tahun depan akan terjadi sedemikian. Mungkin sebentar lagi jam sekian nanti Kak Nevi datang di rumah saya. Dia tahu. Ya. Itu langsung terjadi. Dia ini mau datang sebentar ini jam sekian. Itu sifat fuad. Bagaimana cara duduknya? Kosongkan kolbimu, biarlah Allah yang semata di situ. Makanya saya katakan tadi, hati jangan kita lagi merasa yang memiliki. Ya, kalau dia sudah hati fuad di situ, sahabat beriman, kita sudah memiliki hati yang fuad, hati yang bisa didiami oleh Allah, baitullah mu'minin. Ya, ini akan Allah membukakan sifat fuad bagi kita. Ya. Hati yang bisa artinya bagaimana Allah itu dia diam di situ. Tentunya dengan bagaimana kita. Kalau hati fuad itu kan bagaimana kita baik kepada orang lain, ya. Bagaimana kita lembut kepada orang lain. Itu sifat fuad. Ya. Yang keempat sifat zaub. Ya, sifat zaub. Dia kelebihannya dia mengetahui tingkat yang goib. Ya, dia mengetahui tingkat yang goib. Ini tingkat makhluk kah? Ini tingkat nabi kah? Arwah kah? Zat kah? Setiap dia berzikir kalau dinampakkan macam sesosok begini, dia bisa nilai. Oh, ini yang datang dia dari alam arwah. Ini dia datang dari alam jin. Ini dia datang dari alam zat. Dia bisa tahu. Oh, ini alam batin. Dia bisa tahu. Ya, dia bisa paham. Dia sifat zaub. Zaub ini sahabat beriman cara duduknya pakai sifat ya, jangan pakai kalam. Ini sudah kita mendirikan alif di dalam batang tubuh kita. Ya. Tadi kita sudah mampu bagaimana dia menyelimuti diri kita tadi. Ya, ini dia sudah kita memandang. Lepas itu kita kasih keluar, kita sudah tidak ada di situ, dan dia menguasai diri kita, dan kita masukkan lagi ke dalam, ya seperti alif tuh tembus dari ubun-ubun ke dalam. Makanya dia bengkok sedikit itu alif ya. Turun lagi, ya keluar lagi, masuk lagi. Kita biasakan begitu terus, masuk keluar masuk, ya sampai terbiasa. Itu sifat zaub. Yang kelima sifat asror. Ya, asror itu adalah dilihat dia paham. Apapun dia melihat dia bisa paham. Apapun dia lihat, ya, dia memperjamakan apa yang ia lihat dia tahu. Apapun dia lihat, macam seumpama warna, ya bau, warna mungkin dia lihat warna dalam zikirnya, warna ini saya melihat ini, mungkin bintang, mungkin bulan. Ini dia mampu dia memperjemahkan. Ya, apa yang dikatakan sifat asror ini? Kita artinya kita di situ bertawasulan,
ya. Kita senantiasa selalu bertawasulan selesai sholat maghrib. Ya, bisa juga kalau kita mau mundurkan untuk sholat isya bisa. Ya, tawasulan ini kita mendoakan para guru-guru, para kerabat-kerabat, para ulama, para nabi, para sahabat-sahabat, pokoknya keluarga kita, orang tua kita yang meninggal dan yang masih hidup, semua anak-anak kita, mungkin saudara kita semua. Ya, kita senantiasa bertawassul. Nanti saya kasih tahu bagaimana tawasulnya, ya. Nah, itu asror, ya. Nah, keenam sifat riyadlah, sifat merendahkan diri. Jangan pernah kita merasa terasa apa macam ada sesuatu perkataan menyentuh hati kita, ya, macam kata dia memaki, atau jangan pernah kamu masuki kata itu, ya. Ini semua sifat, ya, sifat riyadlah. Dengan hanya kita duduk, ya, duduk. Macam ada yang negur kita di jalan tadi dengan kata kotor, kita dudukan, ya, jangan kita masukkan dalam hati lagi. Kita selalu biasakan, kita bersihkan, hilangkan rasa itu, hilangkan, ya. Nah, itu sifat riyadlah. Ketujuh latifah, ya. Latifah senantiasa kita berzikir tubuh, ya, atau dikatakan zikir syariat. Ya, nah, ini yang sering dilakukan oleh Nabi kita, ya, zikir sifat latifah. Nah, sifat latifah ini dengan cara kita berzikir 7 latifah, 7 petala bumi dan 7 petala langit di dalam diri kita, ya. Dia kekuatannya, dia bisa merasakan yang paling halus. Ya, apa yang paling halus? Itu kasih sayang, lemah lembut, ya. Itu pokoknya yang paling halus-halus, kasih sayang, kerinduan. Ya, dia bisa tahu. Orang ini auranya baik, orangnya kasih sayang, dia bisa tahu. Ini sifat latifah. Nah, dengan cara mendawamkan, kita senantiasa harus kita membersihkan 7 alam dalam diri kita dengan berzikir kalam, la ilaha illallah, ya. Karena di situ semua ada sifat-sifat, ya, sifat mutmainah, sifat lawama, ya. Kadang-kadang marah, kadang-kadang enggak, kadang-kadang marah. Nah, ini harus dibersihkan. Kenapa? Setiap alam di dalam diri kita ini ada penghuninya. Ya, Nabi Musa kepada malaikat Munkar dan Nakir, Nabi Isa, ya, itu 7 tuh. Makanya Nabi kita ini saat naik di Sidratul Muntaha, pertama, langit pertama dia menemui siapa, langit kedua, ketiga Nabi Isa alaihissalam, sampai seterusnya Nabi Ibrahim. Nah, begitupun juga di alam diri kita itu semua ada, semua juga ada warna di situ, ada warnanya. Kadang-kadang kita berzikirkan dengan warna. Nah, itu dia bisa mengartikan di latifah itu. Ya, ada mana warna, ada pengikutnya malaikat ini, ada sifatnya juga, ya. Nah, 7 titik latifah di tubuh itu, ya. Iya, 7 titik. Tapi yang lebih bagusnya, sahabat beriman, ya, ini saya cuma kasih saran, ya. Jangan dulu kita pakai, kita harus pakai dulu ke-7 sifat latifah ini. Yang ke-7 ini kita pakai dulu, ya, karena ini yang dilakukan oleh Nabi, ya, waktu di Goa Hira, atau dikatakan sholat tubuh, sholat zuhir, ya. Ya, sholat zuhir ini yang dilakukan pertama. Ada sholat ruh, atau dikatakan zikir ruh. Nah, itu dia pakai zikir nafas. Nah, kalau dia zikir tubuh, ini kalam nih, yang dia kalamkan, la ilaha illallah ini. Pakai ini dia. Makanya diperjalankan dalam 7 petala langit, 7 petala bumi. Nah, ini beliau pakai nih, ya. Nah, ini 7 latifah. Dia ada macam-macam warna, ada warna hitam, ada warna hijau, ada warna putih. Ya, itu zat, ya, zat. Kalau zat ma'rifat itu hitam, ya. Itu zat, dia warna hitam. Nah, jadi kita harus pakai dulu
Jangan, kalau kita tidak mampu yang dari awal tadi ya, belum mampu, kita harus ini dulu. Nah, ini bagus nih kalau kita duluankan ini. Kenapa? Dia membersihkan. Dia membersihkan sifat amarah tadi, sifat kebinatangan, sifat buas, ya, sifat dengki, iri. Ini juga dia mampu. Mampu juga dia menggugurkan. Makanya kalau kita lihat orang yang berzikir itu kadang-kadang kepalanya sampai goyang-goyang ya. Nah, goyang-goyang melawan arus jam tuh. Ya, nah itu dia latifah tuh. Ya, dia latifah tuh. Makanya saking asiknya dia berzikir itu sampai kepalanya lenggang-lenggang tuh. Nah, itu dia berzikir latifah, dia melawan arah jam. Nah, makanya di Ka'bah itu kita tawaf ya melawan arah jam tuh. Nah, itu latifah. Ya, berzikir tuh. Ya, nah, ya begitu. Nanti mungkin nanti kita sampaikan ya tentang bagaimana cara cara kita duduknya apa namanya ini berzikir latifah ini. Nanti kalau yang tawasulan nanti saya sampaikan di apa namanya di WA saya tulis ya, karena dia agak-agak panjang. Ya, nah ini tawasulan ini kalau kita pakai sahabat beriman ya, itu keberkahan. Kita akan mendapatkan keberkahan hidup, rezeki yang berkah ya, ya, rezeki yang berkah, kesehatan yang berkah, panjang umur yang berkah, semua kehidupan kita, anak-anak kita itu berkah semua. Ya. Nah, ini bisa juga untuk orang yang meninggal, ya, untuk orang yang meninggal mungkin ayah kita, mungkin ibu kita, ya, atau saudara-saudara kita yang sudah meninggal. Nah, tinggal bagaimana kita merubah modenya dalam tawasulan tadi. Nanti saya sampaikan. Ya, Terima kasih Pak Guru. ya, sama-sama. Berkah selalu. Amin, amin. Ya, begitu ya sahabat beriman. Tawasulan ini bukan artinya ya bukan karena memang ini dipakai ya, artinya semua keluarga saya pakai ini ya. Ini untuk membuat, karena apa, semua kita mengirimkan salam itu kepada para wali-wali, para sahabat, pokoknya keluarga Nabi ya. Dan ini yang lebih bagusnya selesai sholat maghrib. Kenapa? Karena sholat maghrib itu sahabat beriman sangat berkat, sangat kuat keramatnya. Ya, sangat artinya di situ pintu pengkabulan itu dibuka oleh Allah. Ya, dalam selesai sholat maghrib itu. Makanya sholat maghrib itu harus walaupun kita bagaimana tetap sholat maghrib. Ya, karena dia berkahnya luar biasa tuh. Ya. Nah, gitu sahabat beriman. Ya, insya Allah Bang Tama. Ya, jadi nanti 7 latifah juga ya, nanti saya sampaikan bagaimana cara duduknya. Nah, ini bagus juga ya, karena kita itu kadang-kadang ada sifat-sifat buasnya juga ya. Sifat-sifat buas itu apa? Sifat-sifat buas ada sifat-sifat rakusnya. Walaupun kita sudah punya uang, sudah punya gaji, masih korupsi. Ya, gitu. Ini harus dihapuskan ya. Harus kita hapuskan dalam diri kita dengan kita berzikir latifah tadi. Ya, Masya Allah. Ya, jadi semua apapun yang dimaksud oleh Allah, ya, itu memiliki kebenaran untuk membuat kita itu senantiasa benar, hidup dengan yang benar, ya. Nah, artinya bersifat dengan yang benar, berperilaku dengan yang benar. Ya, tidak ada sifat-sifat bilang di luar dari diri kita. Semua maksudnya itu kepada manusia. Makanya Al-Quran itu apapun yang dikalamkan dalam Al-Quran semua menunjuk dalam diri kita untuk kebaikan diri kita sendiri. Ya, kalau dia tersuratnya itu tentang tafsirnya itu ya tentang alam ya. Tentang alam masih dia petunjuk. Masih dalam konteks petunjuk. Hai orang-orang yang beriman. Nah, itu petunjuk tuh. Ya, berbuatlah baik kamu, itu masih petunjuk. Tapi kalau dia sudah menyentuh, kita sudah masukkan ke dalam diri kita. Berarti sudah menjadi satu kebenaran atau dikatakan dalilnya Allah itu sendiri. Ya, mungkin begitu saja sahabat beriman ya, karena di sini sudah jam 11 ya. Ya, makasih Pak Guru, berkah Iya, selalu. sama-sama. Ya, kalau
kita. Iya, tunggu Pak Guru di Jakarta ini. Iya, Masya Allah ya. Nah, cuma saya bagian timur kan, di situ jam 9, saya sudah jam 11. Ya. Kasihan ya. Ya, sama-sama Bang Hazib, ya sama-sama, Masya Allah ya. Bang Dedi sama-sama. Ya, makasih semuanya ya. Terima kasih Bang Penatua, makasih banyak. Ya, makasih banyak semua ya. Amin, 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 amin. Ya, sama-sama Bang Alang. Ya, makasih semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Selalu berkah. jadi harus kita hidupkan tuh apa yang dipahamkan, harus hidupkan. Ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi